Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat ini, semua bentuk kenikmatan lainnya tak ada artinya, apalagi di akhirat kelak. Tentu nikmat iman ini harus disyukuri. Caranya, iman harus terus dipertahankan dan dipupuk hingga mencapai keimanan sempurna dan paripurna. Dengan itulah kelezatan iman akan dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Banyak petunjuk Rasulullah SAW kepada kita agar kita bisa merasakan kelezatan iman. Di antaranya adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di atas kecintaan kepada segala makhluk, di atas kecintaan pada apa saja selain Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar." Ada 3 hal yang jika ketiganya ada pada siapa saja, niscaya dia merasakan kelezatan iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia benci kembali pada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mula Ali Al-Qari di dalam Mirqat Al-Mafatih Syarh Mishkat Al-Masabih jilid 1 halaman 174 menyatakan, mimma siwahuma berlaku umum, mencakup yang berakal dan yang tidak berakal, berupa harta, kedudukan, syahwat, dan keinginan. Syihabuddin Al-Qastalani di dalam Irsyad As-Sari li Syarh Sahih Al-Bukhari jilid 10 halaman 95 menyatakan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kepada selain keduanya, baik diri sendiri, orang tua, anak, keluarga, harta, dan segala sesuatu. Ibnu Battal di dalam Syarh Sahih Al-Bukhari li Abdi Battal menjelaskan, makna mendapati kelezatan iman adalah menikmati lezatnya taat dan memikul berbagai kesulitan dalam apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mengutamakan hal demikian atas hal-hal dunia karena ingin meraih berbagai kenikmatan akhirat. Kecintaan hamba kepada Rabb-Nya adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya, tidak menyalahinya. Demikian juga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya adalah dengan menaati syariahnya. Ketaatan pada syariahnya harus di atas ketaatan pada selainnya, baik tokoh, cendekiawan, ajaran, aturan, paham, hukum, ideologi, dan lain-lain. Cinta tentu tidak cukup dengan kata-kata. Cinta juga tidak cukup hanya berupa komitmen, tetapi kosong tanpa bukti nyata. Klaim cinta itu tentu membutuhkan bukti nyata. Hasan Al-Warraq berkata, engkau bermaksiat kepada Allah, sementara engkau mengklaim cinta kepadanya. Sungguh orang yang mencinta itu sangat taat kepada yang dicinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan secara nyata dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengikuti risalah yang beliau bawa. Itulah syariah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan ayat ini dengan menyatakan, ayat yang mulia ini menetapkan bahwa siapa saja yang mengklaim cinta kepada Allah sedangkan ia tidak berada di jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau thariqah al-Muhammadiyah, maka ia berdusta sampai ia mengikuti syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu harus dibuktikan secara nyata dengan meneladani dan menaati beliau. Imam Syafi'i menyatakan dalam penggalan bait syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhabbu muti'." Andai cintamu benar, niscaya kau taat kepadanya. Sungguh pencinta itu sangat taat kepada yang dia cinta. Meneladani dan mengikuti baginda Nabi SAW dibuktikan dengan menerapkan syariah yang beliau bawa secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sikap demikian merupakan bukti kebenaran dan kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim atas perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim sepeninggal beliau adalah dengan menjadikan syariah yang beliau bawa sebagai pemutus segala perkara. Menjadikan syariah Islam sebagai pemutus segala perkara tidak mungkin terwujud kecuali dengan menerapkan syariah secara nyata untuk mengatur segala urusan masyarakat. Jadi, cinta yang hakiki akan melahirkan ketaatan. Sebaliknya, ketaatan merupakan bukti kecintaan. Klaim cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dinilai dusta jika ternyata selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ditaati daripada beliau. Petunjuk Nabi diganti oleh petunjuk selainnya, serta hukum-hukum yang beliau bawa ditinggalkan dan diganti dengan hukum-hukum yang lainnya. Dengan demikian, pernyataan cinta kepada Nabi harus mewujud dalam kecintaan pada syariah Islam. Siapa saja yang tidak suka dengan syariah yang beliau bawa, apalagi berpaling darinya, maka cintanya kepada Nabi adalah dusta. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi alergi terhadap syariahnya, maka cintanya palsu. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi ucapannya merendahkan syariah, tindakan dan kebijakannya yang terjangkiti penyakit Islamofobia, maka cintanya bohong meski dia biasa memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengklaim cinta kepada beliau hingga berbusa-busa. Orang yang mencintai Nabi tentu tidak akan mencintai siapa saja yang membenci, merendahkan, apalagi memusuhi syariahnya. Mustahil siapa yang mencintai Nabi pada saat yang sama juga mencintai orang yang memusuhi Nabi, memusuhi syariah atau bagian dari syariah yang beliau bawa. Orang yang mencintai Nabi akan tampak aneh jika mendukung dan memuji orang yang memusuhi dan mengkriminalisasi orang yang menyerukan penerapan syariahnya. Siapa saja yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan merasa nyaman dan tentram tatkala sunnah beliau, yakni thariqah, petunjuk dan syariah yang beliau bawa, ditinggalkan dan dicampakkan. Sebaliknya, orang yang benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berjuang dengan penuh kesungguhan agar syariah Islam dijadikan pedoman dan diterapkan secara nyata di tengah kehidupan. Jadi, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghasilkan kecintaan pada syariahnya. Kecintaan pada syariahnya tentu akan menghasilkan kerinduan pada penerapannya. Kerinduan pada penerapan syariah akan melahirkan amal dan perjuangan untuk mewujudkan penerapan syariah secara kafah.
Pendengar rahimakumullah, semua itu akan menjadi kunci mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ihfadillaha yahfadhka, ihfadillaha tajiduhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Arba'in dan Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menyatakan bahwa makna pesan Rasul itu adalah jadilah kamu orang yang menaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam juga menjelaskan, ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga hudud, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan-larangannya. Menjaga semua itu adalah dengan menaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melanggar hudud atau batasan-batasannya. Jadi, jika suatu umat atau bangsa tidak menjaga Allah, tidak menjaga hududnya, melantarkan syariahnya, bahkan memusuhi orang yang memperjuangkan penerapan hudud dan syariahnya, maka Allah tidak akan menjaga umat atau bangsa tersebut. Akibatnya, kerusakan tersebar luas, ketentraman tak kunjung dirasakan, kemakmuran terus menjadi mimpi, kehinaan melingkupi, keberkahan dijauhkan, dan kemurkaan Allah ditimpakan. Sebaliknya, jika hudud dan syariah Allah senantiasa dijaga, maka segala perkara akan menjadi baik, ketenangan dan ketentraman hidup tercapai, kemakmuran bisa dirasakan, kemuliaan didapatkan, keberkahan Allah dilimpahkan, dan keridhoannya dicurahkan. Alhasil, agar mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, umat Islam harus berjuang untuk mewujudkan penerapan syariah secara kafah. Penerapan syariah secara kafah hanya mungkin terwujud dalam institusi khilafah ala minhajin nubuwah,